Sebenarnya aku males banget sokir gini sama Kayla. Tapi aku harus terus pura-pura sama dia. Supaya Kayla percaya kalau cuma ada aku yang benar-benar peduli sama dia. Cuma Kak Sandra yang benar-benar peduli sama aku sekarang. Apa aku tetap harus ngaku? Oke. Kamu kalau takut Sandra marah sama kamu dan berbuat jahat gara-gara kamu ngaku ke polisi, aku janji aku bakal lindungin kamu. Gimana kamu mau janji untuk ngelindungin aku sih, Van? Kamu janji untuk mutusin Aurel aja sampai sekarang kamu nggak lakuin. Aku nggak janji, itu kan kamu maksa aku. Yaudah kalau kamu merasa terpaksa, kamu juga jangan maksa-maksa aku untuk aku ke polisi dong. Kamu harus ngaku dong, kamu itu kan salah. Oke. Jangan kayak gini dong, Kay. Kamu harus ngaku. Kalau tante ada apa-apa nanti, titip Mutiara ya, Pak. Jagain Mutiara. Aku nggak mau hianatin janjiku buat terus jagain Mutiara. Oke. Aku ikutin maunya kamu, oke? Aku ikutin maunya kamu. Sekarang kita ke Aurel, kamu temenin, aku putusin. Habis itu kita ke kantor polisi. Mau ya? Nah, Kenzo izin ke kantor polisi ya, karena Kenzo pengen nyerahin barang bukti rekaman CCTV-nya biar Mutiara bisa bunuh bebas. Nggak bisa, Kenzo. Papa kamu tuh udah marah banget sama kamu loh. Dan kamu bisa jadi pecat sama papa kamu. Tapi Kenzo nggak bisa ngebiarin kayak gini terus, Ma. Walaupun Kenzo udah sampai berlutut di depan Kayla. Kayla tetap nggak mau ngasih tahu yang sebenarnya terjadi ke kepolisian. Makanya Kenzo sekarang pengen ngebantu Mutiara, karena Mutiara harus dapat keadilan, Ma. Kalau Kenzo kasih rekaman CCTV ini ke kepolisian, Kayla pasti tahu. Dan Kayla pasti bakal nyesel. Dia nggak ngasih kejujuran sama kita semua. Kenzo, mulai sekarang mama udah gak ngizinin kamu ngurusin Mutiara lagi. Kamu harus fokus sama kerjaan kamu yang dari kemarin udah tertunda. Dan biar mama aja yang ngurus semuanya. Kamu sekarang ke kantor, kamu minta maaf sama papa kamu. Mama minta nomor pengacara aja sama barang bukti yang kamu punya. Mulai sekarang, biar mama yang ngurusin kasusnya Mutiara. Tapi Ma, Kamu gak usah khawatir, Kenzo. Aurel akan ikut nemenin mama biar kamu gak mikir mama akan ngapa-ngapain sama Mutiara. Iya Mas, saya juga lebih setuju sama omongan Bu Rianti. Mas Kenzo harus fokus ya sama pekerjaan Mas Kenzo. Dan serahin aja ke Bu Rianti biar Bu Rianti yang bantuin saya. Lagian juga saya nggak mau Mas terlalu fokus sama kasus saya sampai pekerjaan Mas terbengkalai semua. Mutiara, kamu harus ingat ya. Saya melakukan semua ini demi Kenzo. Bukan demi kamu. Saya ngerti kok, Bu.
Ya udah, kalau gitu sekarang kita semua siap-siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mut, Bu Cynthia. alhamdulillah kamu udah keluar dari tahanan. Aku ibu kandungnya Mutiara, tapi Cynthia bisa terang-terangan memeluk Mutiara. Sama seperti dulu Widuri yang dapat pelukan dan kasih sayang dari anakku. Sementara aku hanya bisa diam-diam menyayanginya. Maaf Bu Cynthia, tapi sekarang bukan waktu yang tepat. Karena kami semua mau pergi. Oh, tapi saya boleh sebentar ngobrol sama Bu Rianti? Oke, kita ke ruangan sebelah. Baik. Sebentar ya. Apa yang sebenarnya Bu Cynthia ingin omongin sama saya? Saya juga sebenarnya agak bingung bicaranya gimana. Tapi intinya saya minta Bu Rianti jauh lebih mengawasi Pak Aditya. Maksud Bu Cynthia? Pak Aditya ngirimin saya ke Ambon. Dan kali ini dia ngirimnya nggak pakai secret admirer atau nama samaran. Dia to the point atas nama dirinya sendiri, Bu. Menurut saya ini lancang. Dulu waktu Mas Aditya itu punya pacar gelap yang namanya Giselle, suami saya itu memberi nama di handphonenya dengan nama Lapis Legit. Lapis Legit. Oh, jadi Pak Aditya ini tipikal laki-laki yang selalu menganggap perempuan itu seperti kue ya? Merendahkan perempuan sekali. Saya juga nggak paham Bu Cynthia. Dan saya minta maaf untuk hal itu. Saya juga nggak menyangka kalau suami saya itu berani melakukan hal tersebut ke Bu Cynthia. Dan saya berterima kasih Bu Cynthia udah mau cerita sama saya. Iya, saya harap si Ibu bisa mengubah sifatnya Pak Aditya meskipun saya sendiri juga nggak tahu gimana caranya, Bu. Ya karena saya pikir bahaya sekali. Kalau ini kejadian sudah berulang, berarti kan mungkin akan ada kejadian berikutnya. Ya, akhirnya kan nanti kalau seandainya, maaf kalian berdua akhirnya pisah. Kasihan saya sama anak-anak, sama Kenzo, sama Aurel. Saya sama Mas Aditya nggak mungkin berpisah Bu Cynthia. Itu janji saya seumur hidup. Saya sadar kok, omongan Bu Cynthia itu sangat mungkin terjadi. Kalau suatu saat nanti, suami saya akan memiliki seorang pacar gelap lagi. Atau mungkin akan berkali-kali menyakiti hati saya. Tapi saya tidak akan pernah mau pisah, Bu. Dan saya melakukan itu demi Kenzo dan juga Aurel.
Maaf saya sedikit kaget. Cuma ya itu urusan Bu Rianti, saya rasa saya juga nggak boleh ikut campur. Tapi mudah-mudahan Pak Aditya bisa berubah. Semoga. Kenzo pengen minta maaf, Pak. Kenzo udah nggak bertanggung jawab sama semua pekerjaan Kenzo. Sebenarnya Papa tuh memang kesel sama kamu, Kenzo. Supaya kamu lebih bertanggung jawab sama kerjaan kamu, Papa sudah siapkan seseorang untuk membantu kamu. Siapa, Pak? Marsha akan menjadi aspri kamu yang baru.